Masa penjajahan adalah masa-masa sulit yang dialami para pendahulu kita. Adalah Wahid Hasyim, putra dari pahlawan nasional Hasyim Asy'ari, terlahir di lingkungan pesantren tradisional Wahid Hasyim Muda, yang kala itu memiliki pemikiran revolusioner. Menurutnya, santri pesantren harus membuka diri meraup ilmu setinggi mungkin agar terhindar dari kebodohan dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas satu tokoh luar biasa, yaitu Kiai Haji Agus Salim, seorang diplomat yang super cerdas. Nah, kali ini kita nggak kalah keren di tokohnya. Sama-sama pejuang, tapi bedanya beliau lahir dari dunia pesantren, santri banget, tapi bisa tembus sampai ke dunia politik nasional. Siapakah beliau? Yes, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, punya otak encer, berhati lembut, dan visi yang besar untuk bangsa. Kali ini kita akan gali bagaimana perjalanan hidup beliau yang luar biasa. Sudah siap? Duduk yang manis ya, kita mulai sekarang. Sebelum lanjut ke videonya, untuk tujuan belajar kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami siapa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan menganalisis perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Dan peserta didik mampu meneladani semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke videonya. Let's go. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang pada Jumat 1 Juni 1914. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafiqah. Semenjak kecil, beliau sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 7 tahun, beliau sudah mampu menghatamkan Al-Quran. Meski tidak pernah menempuh pendidikan di sekolah Belanda, beliau lebih memilih belajar secara otodidak di madrasah melalui buku-buku Arab dan kitab-kitab klasik. Pada usia 13 tahun, beliau pernah mondok di beberapa pesantren, seperti pesantren Al-Hamdaniyah di Sidoarjo dan pesantren Lirboyo di Kediri. Nah, walaupun hanya dalam waktu sebentar, tercatat bahwa beliau pernah mondok di Sidoarjo hanya bertahan 1 bulan dan di pesantren Lirboyo hanya beberapa hari saja. Nah, meskipun hanya dalam waktu singkat, hal ini menunjukkan bahwa yang dicari beliau adalah keberkahan dari guru, bukan hanya sekedar lama mondoknya saja. Setelah pulang dari pesantren, beliau lebih memilih belajar di rumah dengan dukungan ayahnya. Beliau itu tipikal santri yang sejati, punya semangat belajar yang tinggi dan gak takut beda jalur. Pada usia ke-15 tahun, beliau sudah mampu menguasai huruf Latin dan bisa berbahasa Inggris dan Belanda yang beliau pelajari dari berbagai majalah dari dalam negeri maupun yang dikirim dari luar negeri secara otodidak. Pada usia 18 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk berhaji dan memperdalam ilmu agama selama 2 tahun. Beliau ditemani oleh sepupu beliau yaitu Muhammad Ilyas yang banyak membantu dan membimbing beliau termasuk dalam berbahasa Arab, karena Muhammad Ilyas ini dikenal fasih dalam berbahasa Arab. Nah, dari jejak pendidikan beliau ini bisa kita lihat bagaimana Wahid Hasyim muda dalam waktu remajanya menempuh pendidikan. Dari sini terlihat bahwa beliau memang merupakan sosok yang cerdas. Berkat kemampuan beliau yang bisa belajar secara otodidak, akhirnya membentuk karakter dan pemikiran Wahid Hasyim yang kuat, hingga akhirnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran beliau dalam kiprah dunia pesantren dan politik nasional. Pada usia 25 tahun, beliau sudah memimpin Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Lalu beliau juga mendirikan
Ikatan Pelajar Islam atau IKPI pada tahun 1936 dan beliau juga aktif membina kegiatan Nahdlatul Ulama pada tahun 1938 termasuk mendirikan Taman Baca untuk Belajar. Nah, Taman Baca untuk Belajar ini adalah hasil dari usaha beliau mendirikan Ikatan Pelajar Islam atau IKPI. Selanjutnya, karir politik dan perjuangan. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim pernah menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Beliau terlibat langsung dalam merumuskan dasar negara. Beliau juga merupakan anggota dari 9 tokoh yang ikut menandatangani Piagam Jakarta dan turut serta memperjuangkan rumusan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wahid Hasyim juga sempat menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama dalam 3 kabinet, yaitu Kabinet Dr. Andes Muhammad Hatta, Kabinet Muhammad Nasir, dan Kabinet Sukarno. Beliau juga aktif di Masyumi atau Majelis Syura Muslimin dan MUI atau Nahdlatul Ulama. Next, kontribusi terhadap Pancasila. Yang pertama dalam menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa. Wahid Hasyim memandang sila pertama sebagai bentuk tauhid dalam Islam yang tetap menghormati agama lain. Artinya, umat Islam tetap dapat menjalankan syariat tanpa mendiskriminasi. Yang kedua, dalam mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Beliau mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis, serta mendorong umat Islam untuk bersikap inklusif dalam masyarakat majemuk. Beliau menegaskan bahwa sebagai penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam harus menunjukkan sikap inklusivitas terhadap kemajemukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan representasi dari seluruh bangsa Indonesia yang menjadi sebuah dasar negara. Nah, sampai di sini sudah kita ketahui bersama ya, bagaimana perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, mulai dari masa kecil beliau yang sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, masa remaja beliau dalam menempuh pendidikan, hingga karir beliau dalam organisasi dan dunia politik. Sangat inspiratif dan memberikan kita motivasi melalui semangat belajar dan perjuangan beliau. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu keteladanan yang bisa kita ambil dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Yang pertama, semangat belajar yang tinggi. Meskipun sibuk, beliau tetap menyempatkan diri untuk membaca, belajar bahasa asing, dan memperdalam ilmu agama. Kita bisa meneladaninya dengan rajin belajar, membaca buku, dan tidak cepat puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, yang kedua, aktif dalam dakwah dan organisasi. Beliau mendirikan organisasi pelajar dan taman baca. Nah, kita bisa meniru ini dengan ikut organisasi positif di sekolah, ikut kegiatan rohis, atau berbagi ilmu ke teman. Nah, yang ketiga, tegas tapi tetap bijak. Dalam merumuskan sila pertama Pancasila, beliau bersikap bijak agar semua pihak bisa menerima. Nah, kita bisa meneladani ini saat menyampaikan pendapat, tegas tapi tetap sopan dan terbuka. Yang keempat, menjunjung nilai keberagaman. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak dalam hal agama dan menghormati agama lain. Nah, kita bisa menerapkannya dengan menghargai teman dari latar belakang berbeda dan tidak mudah menyalahkan. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim wafat pada 19 April 1953 akibat kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat dalam usia 39 tahun. Atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964. Gimana? Keren banget ya perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari pesantren ke Mekah sampai ke panggung politik nasional. Di usia muda, beliau udah jadi pemimpin, pendidik, rumus dasar negara. Kalau bisa ngelakuin semua itu di usia 25-an, kita juga bisa dong mulai berkarya dari sekarang. Nggak harus jadi menteri dulu, cukup mulai dari belajar sungguh-sungguh, aktif, dan punya semangat cinta tanah air. Jadi, siapa bilang santri dan pelajar cuma bisa di belakang layar? Buktinya,
Wahid Hasyim udah nunjukin kalau ilmu, iman, dan aksi itu bisa menciptakan perubahan yang besar. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, jangan pelit-pelit like dan share ya, biar makin banyak yang tahu sosok hebat ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.